Ya, saya diberi tema penelusuran sejarah pengakuan iman Nicea dan pengakuan iman rasuli dalam rangka Semiloka ini. Seluruh dunia merayakan 1700 tahun yubileum hari ulang tahun ke-1700 Konsili Nicea. Biasanya orang Protestan tidak begitu suka konsili-konsili, tetapi konsili di Nicea agak lain. Pertama, karena konsili itu disebut konsili ekumenis. Jadi yang hadir di situ bukan hanya satu aliran gereja, tapi dari semua aliran dari seluruh dunia, dari Afrika, Asia, dan Eropa ada peserta untuk pertama kali berkumpul bersama, jadi katakanlah itu semacam sinode untuk seluruh gereja yang ada pada waktu itu, dan hasilnya benar-benar diakui baik oleh gereja Katolik maupun gereja-gereja Protestan maupun gereja-gereja Ortodoks. Dan maka hari ulang tahun itu dirayakan di seluruh dunia oleh seluruh aliran gereja. Ada acara di dunia berbahasa Inggris, di Jerman ada acara perayaan bahwa tahun 325 Masehi pertama kali wakil gereja dari seluruh dunia berkumpul di kota kecil Nicea di Asia Kecil yang sekarang adalah wilayah negara Turki. Di Indonesia pun ada berbagai acara 1700 tahun Konsili Nicea, dan sebenarnya hasil dari konsili itu banyak, dan semua itu memang diakui oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Namun yang terpenting, hasil yang utama adalah pengakuan iman Nicea. Maka banyak acara yubileum terfokus kepada rumusan pengakuan iman itu. Seperti bulan Agustus kemarin ada webinar PGI bertema refleksi teologi 1700 tahun pengakuan iman Nicea. Dan kebetulan yang hadir di webinar itu ada sekitar 5 teolog GKJTU, di antaranya Pak Gito dan saya, sehingga antara 5 peserta itu muncul ide bagaimana kalau kita mengadakan seminar khusus untuk GKJTU. Sebab di GKJTU sebenarnya sejak tahun 1993 pengakuan iman Nicea disebutkan di buku liturgi yang seringkali kita sebut buku kuning. Di halaman 4 ada catatan, pada hari-hari besar Kristen, GKJTU menggunakan pengakuan iman Nicea. Dan apa yang sudah tertulis di buku liturgi waktu itu ditegaskan lagi di tata laksana GKJTU tahun 2008. Pengakuan iman yang dipergunakan oleh GKJTU adalah pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nicea. Nah, habis webinar PGI bulan Agustus yang lalu, saya membuat semacam angket kecil-kecilan antara pendeta GKJTU. Siapa di antara pendeta GKJTU pernah menggunakan pengakuan iman Nicea dalam ibadah, atau minimal pernah hadir di dalam satu ibadah GKJTU yang menggunakan pengakuan iman Nicea. Ternyata hanya 1-2 yang pernah memimpin ibadah dengan menggunakan pengakuan iman Nicea, dan hanya 2-3 yang pernah hadir dalam ibadah GKJTU yang menggunakan pengakuan iman Nicea. Dan saya pun setelah saya introspeksi, setelah hampir 30 tahun menjadi pendeta GKJTU, ya mungkin hanya 1-2 kali pernah memimpin ibadah dan mengajak jemaat untuk mengikrarkan pengakuan iman Nicea. Jadi ya kita sama-sama kurang setia kepada dokumen-dokumen kita. Maka di sidang Sinode 30 tahun 2023 muncul
pertimbangan apakah dihapus sekaligus kalau toh ternyata tidak dipakai atau semakin ditegaskan. Ternyata sinode mengambil keputusan pengakuan iman Nicea tetap dicantumkan bukan hanya di TTL juga di TTD GKJDU. Tetapi apakah sejak itu situasi berubah? Apakah sekarang jemaat GKJDU rame-rame mengikrarkan pengakuan iman Nicea? Ya, saya rasa kita semua tahu sendiri bahwa ternyata belum seperti itu. Maka yang akan kita bahas pada sesi pertama ini, apa bedanya antara pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nicea? Ngapain didiskusikan rame-rame kalau toh ternyata isinya sama saja? Atau malah lebih bagus pengakuan iman rasuli yang sudah kita kenal, yang sudah sangat familiar untuk kita semua. Maka kita harus lebih tajam bertanya, apa kelebihan pengakuan iman Nicea sehingga kita di sini rame-rame membahasnya. Dan apakah itu ada relevansi atau sekitar semacam nostalgia, waduh kita sudah 1700 tahun punya pengakuan itu, jadi untuk 1700 tahun yang akan datang harus digunakan terus. Dan karena ternyata dalam perumusan tema Semiloka ini juga muncul kata identitas dan spiritualitas, saya juga akan mengaitkan pengakuan iman Nicea dengan identitas dan juga dengan spiritualitas GKJDU. Satu pertanyaan kecil, kemarin Pak Tatu juga tanya bagaimana dengan terjemahan yang ada di buku kuning? Apakah sudah bagus atau kita harus ganti terjemahan Indonesia dulu? Ini juga akan saya singgung secara singkat pada siang ini. Dan kalau kita sepakat bahwa pengakuan iman Nicea mempunyai banyak kelebihan, bagaimana cara mensosialisasikan pengakuan iman itu? Maka presentasi saya pada siang ini ada 5 bagian utama. Di bagian pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nicea. Yang kedua, kita akan membandingkan teks dari dua pengakuan itu. Karena terus terang saya sudah mengikuti 2-3 seminar tentang pengakuan iman Nicea dan orang berbusa-busa memuji pengakuan iman Nicea, tetapi teksnya tidak pernah ditunjukkan dan peserta dianggap sudah tahu, sudah hafal. Padahal ya kalau kita realistis, belum tentu semua peserta ini betul-betul tahu, mungkin dalam rangka persiapan membaca, tapi belum tentu semua sudah sungguh mempelajari. Jadi kita akan betul-betul membandingkan dua teks itu. Lalu ada dua masalah kecil yang akan kita singgung. Mungkin ibu bapak pernah dengar bahwa pernah ada masalah dengan tambahan kata dan dari sang anak yang akan kita bahas. Dan juga sekali lagi masalah terjemahan pengakuan iman Nicea ke dalam bahasa Indonesia. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang sejarah penggunaan dua pengakuan itu di sejarah GKJDU. Nanti akan kita bahas lebih mendalam sampai kita nanti tiba pada kesimpulan yang akan merumuskan, menyimpulkan relevansi dan kelebihan pengakuan iman Nicea dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum yubileum Konsili Nicea dan pengakuan iman Nicea agar pengakuan iman Nicea lebih dikenal di kalangan GKJDU dan mungkin juga gereja lain. Saya senang bahwa juga ada beberapa peserta dari STT Abdiel yang mungkin juga bisa mempertimbangkan bagaimana misalnya pengakuan iman Nicea bisa dijadikan relevan untuk gereja Isa Al-Masih, untuk GITJ dan gereja-gereja lain yang mendukung STT Abdiel. Jadi kita mulai dengan sejarah pengakuan iman rasuli dan juga sejarah pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Sebenarnya sejarah pengakuan iman rasuli tidak begitu jelas.
Kalau kita betul-betul meneliti secara kritis, kita malah tidak tahu pengakuan iman rasuli itu lahirnya kapan, diputuskan kapan, ditetapkan kapan. Yang kita tahu bahwa sekitar tahun 130 ada suatu rumusan yang oleh para ahli disebut pengakuan iman Roma Lama. Digunakan di kota Roma terutama pada acara baptisan sebagai satu rumusan atau ringkasan iman Kristen, tapi itu belum selengkap pengakuan iman rasuli yang kita pakai sekarang. Maka saya menyebutkannya sebagai semacam pendahulu. Dan itu lahir sekitar tahun 130. Yang tanggal lahir atau paling tidak tahun kelahiran lebih jelas ya adalah pengakuan iman Nicea. Karena pada tahun 325 Masehi, 1700 tahun yang lalu, Konsili Ekumenis pertama atau Sidang Sinode Am pertama berkumpul di kota Nicea, satu kota kecil dekat Konstantinopel, melahirkan pengakuan iman Nicea dengan permasalahan yang sudah disebutkan Ibu Paini tadi. Namun itu belum sungguh lengkap, maka beberapa tahun kemudian ada konsili ekumenis kedua yang berkumpul langsung di ibu kota kerajaan di Konstantinopel dan masih menambah beberapa bagian pada pengakuan iman Nicea, sehingga pengakuan yang sudah dilengkapi itu disebut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dan sejak itu, gereja-gereja Ortodoks Timur selalu mengikrarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel dalam hampir setiap ibadah mereka. Kalau ibu bapa pernah sempat ikut ibadah gereja Ortodoks Timur, misalnya di gereja Ortodoks di Solo atau di mana, pasti ada pengakuan iman Nicea di dalamnya. Sedangkan di kerajaan Romawi bagian barat, di Spanyol, di Prancis, di Itali, di Jerman, yang dikembangkan adalah pengakuan iman Roma lama yang saya sebutkan tadi, menjadi teks yang sekarang kita kenal sebagai pengakuan iman rasuli, sehingga sekitar abad kelima, teks yang sekarang kita maksud kalau memakai istilah pengakuan iman rasuli sudah ada dan di berbagai sumber sejarah gereja, di berbagai dokumen gereja. Dan itu berkembang terus sehingga pada zaman reformasi gereja-gereja Katolik banyak sekali menggunakan pengakuan iman rasuli, sedangkan pengakuan iman Nicea tidak begitu sering digunakan, hanya sekali-sekali saja. Maka di dalam Katekismus Heidelberg, Katekismus Martin Luther, dan katekismus-katekismus lain, ya pengakuan iman rasuli yang diterangkan. Dan masih ada alasan kedua, karena justru pengakuan iman rasuli diikrarkan pada saat baptisan, dan katekismus mempersiapkan orang untuk baptis atau untuk sidi, maka justru pengakuan iman rasuli yang diterangkan, bukan pengakuan iman Nicea. Dan itu sebabnya kenapa kita semua sejak katekisasi mengenal pengakuan iman rasuli, tapi tidak begitu mengenal pengakuan iman Nicea. Itu sesuatu yang berlangsung terus, katakanlah, selama sekitar 4 abad di sejarah gereja-gereja Protestan. Namun pada abad ke-20, sepertinya pengakuan iman Nicea, maaf ada salah ketik di slide ini, pengakuan iman Nicea lebih mendapat perhatian dan penghargaan baru di gereja-gereja Protestan di seluruh dunia sebagai dampak dari gerakan ekumene. Gereja Protestan menyadari lagi bahwa selain pengakuan iman rasuli, malah masih ada pengakuan iman Nicea yang lebih dikenal dan sekarang dicantumkan di tata gereja kebanyakan gereja Protestan di seluruh dunia, dan juga
di liturgi sekali-sekali digunakan. Tapi saya lihat di Jerman pun, di banyak negara, gereja-gereja Protestan memang mulai menggunakan pengakuan iman Nicea, tapi tidak begitu sering, paling mungkin 1-2 kali setahun. Dan mungkin sebagai dampak dari diskusi itu, dari tahun 1993 sampai tahun 2023 ada diskusi di GKJTU tentang penggunaan pengakuan iman Nicea atau nama lengkapnya pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Ini secara singkat sejarah dari dua pengakuan iman itu. Sekarang saya mau lihat lebih teliti perkembangan dari pengakuan iman Roma lama yang lahir sekitar tahun 130 sampai teks pengakuan iman rasuli yang kita miliki sekarang. Kalau pengakuan iman Roma lama memang mirip dengan pengakuan iman rasuli yang kita gunakan sekarang, tapi jauh lebih singkat. Hanya aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi belum ada. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang bunyi aslinya tahun 1030 daripada Roh Kudus. Juga bagian tentang turun ke dalam kerajaan maut belum ada, dan juga tentang gereja yang kudus jauh lebih singkat. Baru pada abad-abad berikutnya sampai abad kelima ditambahkan bagian-bagian yang saya warnai hijau di sini. Ini semua belum ada pada awalnya, baru ditambahkan sampai kira-kira abad kelima. Abad kelima teks pengakuan iman rasuli sudah kurang lebih seperti itu. Lalu dalam perkembangan selama 5 abad muncul yang saya sebut sebagai dua mitos. Mitos pertama adalah bahwa pengakuan iman itu berasal dari para rasul, maka disebut pengakuan iman rasuli. Bahkan pada abad kelima orang merasa tahu rasul siapa yang menyumbang bagian apa pada rumusan itu. Maka pengakuan iman rasuli dibagi dalam 12 pasal berdasarkan mite itu bahwa itu memang berasal dari 12 rasul. Tetapi saya rasa dewasa ini hampir tidak ada lagi seorang ahli yang percaya bahwa pengakuan iman yang kita sebut pengakuan iman rasuli benar-benar berasal dari para rasul. Toh bentuk paling awal pun baru muncul sekitar tahun 130 Masehi. Pada saat itu para rasul sudah meninggal semua. Apalagi bentuk yang kita pegang sekarang dari abad kelima Masehi. Jadi ini jelas satu mitos, maka kalau saya memakai istilah pengakuan iman rasuli, saya kadang suka pakai tanda kutip pada kata rasuli karena sebenarnya tidak rasuli kalau kita jujur, kalau kita kritis. Dan mitos kedua yang malah lebih sering kita dengar atau juga saya sebut fake news di banyak gereja, baik di Indonesia maupun di Jerman maupun di seluruh dunia, pengikraran pengakuan iman rasuli sering dimulai dengan pendeta atau majelis dengan kata-kata, marilah kita menyatu hati kita dengan gereja Tuhan di seluruh dunia. Ini juga saya sebutkan mitos. Kenapa? Karena gereja Ortodoks Timur tidak pernah memakai yang disebut pengakuan iman rasuli. Gereja Ortodoks di Rusia, gereja Ortodoks di Yunani, gereja Ortodoks di Timur Tengah, juga gereja Ortodoks di Indonesia selalu memakai pengakuan iman Nicea dan tidak pernah memakai pengakuan iman rasuli.
Jadi harusnya marilah kita menyatukan hati kita dengan gereja Katolik dan gereja-gereja Protestan di seluruh dunia. Kalau gitu benar, tapi dengan gereja Tuhan di seluruh dunia itu tidak benar karena toh sekitar 11% dari kekristenan sedunia adalah di gereja Ortodoks dan 11% itu tidak pernah memakai gereja yang kita sebut pengakuan iman rasuli. Jadi lebih baik dua mitos itu kita lepaskan saja dan tidak lagi menipu jemaat dengan mengatakan bahwa kita menyatukan hati dengan seluruh gereja Tuhan dari segala aliran. Nah, ini tadi tentang sejarah pengakuan iman Roma Lama menjadi pengakuan iman rasuli yang sangat kita kenal sejak katekisasi karena toh juga sering diikrarkan di ibadah-ibadah GKJDU. Sekarang tentang sejarah pengakuan iman Nicea. Tadi Ibu Paini sudah menyebutkan tentang ajaran Arianisme. Memang pada abad ketiga Masehi ada seorang presbiter, jadi semacam pendeta atau priest yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak setara dengan Allah Bapa, melainkan dia hanya makhluk ciptaan tertinggi. Jadi menurut dia, Yesus Kristus bukan benar-benar Allah, juga Yesus Kristus bukan sudah berada sejak kekal, tapi pada satu saat sebelum dunia diciptakan, Tuhan lebih dulu menciptakan Yesus Kristus. Nah, banyak yang protes, banyak yang menolak ajaran itu, dan justru untuk menyelesaikan masalah itu, apakah Arius itu benar atau salah? Dan kalau dia salah, yang benar seperti apa? Maka Kaisar Romawi yang pada waktu itu sudah Kristen, Kaisar Konstantin mengundang wakil dari seluruh kerajaan Roma yang waktu itu sampai ke Afrika Utara, sampai ke Eropa Timur, sampai ke Asia, sampai ke Eropa. Ia diundang sekitar 600 uskup diundang dan 300 menerima undangan itu dan rame-rame datang ke kota Nicea untuk menyelesaikan masalah itu. Dan saya tidak akan menjelaskan semua diskusi, semua pro kontra dan tarik-menarik. Pokoknya dengan bimbingan Roh Kudus akhirnya seluruh uskup dengan diaken dan pendeta dan wakil lainnya tiba pada rumusan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta. Jadi tidak seperti dikatakan Arius bahwa Yesus Kristus pernah dicipta sehakikat dengan Sang Bapa. Sehakikat dalam bahasa Yunani adalah homoousios. Mungkin para teolog sudah pernah mendengar istilah homoousios itu. Dan itu memang hanya bagian dari pengakuan iman Nicea, tapi ini justru bagian terpenting karena dengan bagian itu mereka benar-benar menolak ajaran dari Arius itu. Dengan demikian sudah jelas Yesus Kristus benar-benar Allah. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus juga benar-benar Allah? Apakah kita percaya Trinitas, Allah Tritunggal, atau hanya Duinitas, Allah Tritunggal, bahwa hanya Allah Bapa dan Sang Anak adalah Allah, tapi Roh Kudus tidak. Ada sekelompok orang Kristen waktu itu yang bilang, ya, kami setuju Tuhan Yesus benar-benar Allah, tapi Roh Kudus dia hanya semacam ciptaan atau apa, tapi dia bukan benar-benar Allah. Maka kelompok itu oleh penentang mereka disebut sebagai pneumatomachoi, musuh Roh Kudus. Ya, mungkin mereka tidak bermaksud untuk benar-benar memusuhi Roh Kudus, cuma mereka menyangkal bahwa Roh Kudus adalah benar-benar Allah.
Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, ada konsili oikumene kedua yang berkumpul tahun 381, sekali ini langsung di ibu kota Konstantinopel. Sayang sekali waktu itu hanya 150 uskup yang hadir, tapi mereka tetap mewakili Asia, Eropa, dan Afrika Utara. Dan mereka mengamandemen, menambah pada pengakuan iman Nicea, rumusan tentang Roh Kudus yang berbunyi Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah. Itu bagian yang ditambahkan sehingga menjadi pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di gereja barat, maksudnya di gereja di Eropa Barat, di Spanyol, di Prancis, di Jerman, di Inggris, di Itali, pengakuan iman rasuli dijadikan pengakuan di ibadah baptisan, sedangkan pengakuan iman Nicea atau dengan nama lengkap pengakuan iman Nicea Konstantinopel dijadikan pengakuan iman di ibadah perjamuan kudus. Mungkin dari segi geografis perlu lebih jelas Konstantinopel itu di mana, Nicea itu di mana, maka saya menyediakan peta di sini. Kota Konstantinopel kemudian juga pernah ganti nama menjadi Bizans, kemudian ganti nama lagi menjadi Istanbul, dan sekarang kita mengenal kota ini sebagai kota Istanbul di negeri Turki. Dan kota Konstantinopel itu memang dulu ibu kota kerajaan Romawi bagian timur. Dan tidak terlalu jauh dari Konstantinopel, mungkin dewasa ini dengan perjalanan dengan mobil mungkin 3 jam bisa terjangkau, adalah kota Nicea, satu kota kecil yang sekarang bernama Iznik. Dan mungkin supaya para uskup lebih tenang, maka konsili atau sidang sinode ekumenis pertama diadakan di Nicea, tapi sidang sinode kedua di Konstantinopel. Maka disitulah para uskup, para bapak-bapak gereja berkumpul untuk bersama-sama merumuskan pengakuan iman yang sah, yang berlaku untuk seluruh gereja menurut mereka. Namun masih satu detail kecil yang mungkin menarik bagi kita. Kalau dari Nicea kita pergi ke selatan sampai ke Laut Tengah, kita ketemu kota Myra. Ada kota Patara dan di timurnya kota Myra, dan di situ ada seorang uskup yang sangat kita kenal, yaitu uskup Nikolaus atau lebih lazim dikenal sebagai Sinterklaas. Nah, Sinterklaas itu atau Santo Nikolaus, dia bukan hanya pembawa hadiah, dia juga membuat banyak mujizat, ada berbagai legenda. Dan dia memang hidup pas pada zaman sidang sinode Nikea. Sayangnya di daftar resmi anggota sinode Nicea nama Sinterklaas atau Uskup Nikolaus tidak disebutkan. Tetapi ada satu cerita, entah legenda, entah sungguh terjadi, bahwa Uskup Nikolaus atau Sinterklaas pernah pergi ke Nicea, dan dia begitu marah dengan pengajar sesat Arius sehingga dia memukul Arius di tengah sidang itu. Tapi banyak orang bilang, wah itu kekerasan di sidang sinode dan itu tidak toleran. Tapi orang lain bilang, ya tidak sungguh-sungguh dipukul. Hanya kalau orang pingsan, kita toh juga kadang sedikit memukul dia supaya dia sadar kembali. Dan Uskup Nikolaus hanya bermaksud untuk menyadarkan kembali Arius bahwa ajaran dia sesat dan juga supaya dia jangan menyebarkan lagi ajaran sesat itu. Hanya sebagai catatan pinggir saja,
Tetapi mungkin karena masyarakat umum lebih mengenal Sinterklas daripada sidang Sinode Am atau Konsili di Nicea, saya kadang pakai Sinterklas sebagai sedikit teaser bahwa untuk membuat orang tertarik dengan sidang Sinode Am atau Konsili Nicea dan juga pengakuan iman Nicea. Nah, sekarang sudah waktunya kita benar-benar melihat sebenarnya isinya dari pengakuan iman Nicea apa dan kelebihannya apa. Supaya kita nanti bisa mengambil keputusan yang matang. Apakah betul pengakuan iman Nicea itu lebih baik? Wah, maaf di sini ternyata ada salah ketik lagi, nanti harus saya eh, perbaiki. Memang bukan penakuan tapi pengakuan iman Nicea. Permulaan hampir sama, aku atau kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, tapi lebih ditegaskan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saya rasa khusus untuk konteks Indonesia penting sekali bahwa kita memang hanya percaya kepada satu Allah. Tapi di Konstantinopel masih ditambahi satu frase dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saya rasa ini juga satu tambahan yang menurut saya cukup relevan untuk konteks Indonesia. Karena toh di konteks Indonesia dunia tidak kelihatan dengan hantu-hantu, dengan roh-roh, dengan orang yang kemasukan roh dan sebagainya sangat nyata, maka saya rasa ini satu tambahan yang sangat penting meskipun baru di Konstantinopel ditambahkan. Diteruskan juga mirip dengan pengakuan iman Roma atau pengakuan iman Rasuli dan kepada Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah. Tapi sekarang ada tambahan yang sangat penting, justru untuk melawan Arius ditambahkan yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dijadikan, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan pengantarannya segala sesuatu telah diciptakan, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Jadi, kalau di Injil Yohanes di awal dikatakan bahwa firman Allah ada sebelum segala sesuatu diciptakan, malah terlibat dalam penciptaan dunia. Jauh sebelum Sang Firman, Sang Anak Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, ini dirumuskan sangat indah dengan kata-kata yang sangat puitis di dalam pengakuan iman Nicea ini. Maka saya rasa ini satu tambahan yang sangat penting supaya kita semakin sadar Tuhan Yesus sudah ada sebelum lahir dari Bunda Maria. Tuhan Yesus sudah ikut terlibat dalam ciptaan dunia seperti jelas disaksikan di Injil Yohanes 1 dan beberapa ayat Alkitab lainnya. Tetapi warga jemaat semakin disadarkan kalau setiap hari Minggu atau bahkan atau setidak-tidaknya beberapa kali dalam satu tahun mengikrarkan pengakuan iman Nicea ini. Dan baru setelah Tuhan Yesus sudah ada sekian ribu tahun, bahkan sekian sejak sebelum dunia diciptakan, baru ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Untuk selanjutnya, pengakuan iman Nicea tidak beda jauh dengan pengakuan iman Rasuli. Ia disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Ya, bagus sekali bahwa penyaliban bukan suatu fakta historis, tapi sesuatu yang terjadi bagi kita.
yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci seperti ditulis dalam beberapa cerita Paskah di kitab Injil bahwa Tuhan Yesus justru menunjukkan dari kitab suci bahwa dia harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati yang kerajaannya tidak akan berakhir. Saya rasa di sini ada beberapa tambahan kecil atau perbedaan kecil antara pengakuan iman rasuli dengan pengakuan iman Nicea, tapi saya rasa ini pun penting dan sangat indah. Tapi yang lebih penting lagi adalah ajaran tentang Roh Kudus. Pengakuan iman rasuli begitu cepat lari dari Roh Kudus ke gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Jadi yang tentang Roh Kudus ya hanya 3 kata. Kepada Roh Kudus. Sedangkan tentang gereja, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus 8 kata. Seolah-olah gereja lebih penting dari Roh Kudus. Nah, saya rasa di sini pengakuan iman Nicea jauh lebih bagus, apalagi setelah diamandemen di Konstantinopel menjadi dan kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Jadi Roh Kudus bukan baru ada sejak Pentakosta, sebelumnya sudah berfirman dengan perantaraan para nabi. Lalu yang bagian berikutnya agak mirip, kami percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, masih ada atribut keempat untuk gereja, yaitu rasuli. Kemudian juga tambahan yang penting, aku atau kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, yang selanjutnya ya sangat mirip. Saya rasa dari perbandingan itu, ibu, bapa, saudara-saudara kiranya sudah bisa melihat bahwa pengakuan iman Nicea memang jauh lebih kaya, jauh lebih mendalam dari pengakuan iman Roma. Mungkin awalnya jemaat akan menunggu, wah jadinya panjang sekali, kok 2 kali lebih panjang daripada pengakuan iman rasuli yang kita pakai selama ini. Tapi saya rasa pengakuan iman Nicea memang lebih dalam, jadi memang ada baiknya kalau kita paling tidak sekali-sekali menggunakan pengakuan iman yang lebih panjang ini. Nah, dengan demikian kita sudah sempat melihat secara kilas sejarah pengakuan iman rasuli yang sebenarnya tidak rasuli. Kalau kita jujur, kita lihat sekilas tentang latar belakang dan sejarah pengakuan iman Nicea. Yang kalau dengan nama lengkap sebenarnya disebut pengakuan iman Nicea Konstantinopel, tapi dalam bahasa gereja sehari-hari disebut pengakuan iman Nicea saja. Dan sama seperti banyak orang Indonesia mempunyai nama lengkap yang sangat panjang, tapi dalam bahasa sehari-hari dipanggil dengan nama yang lebih pendek aja. Nah, sekarang kita masih perlu membahas 2 masalah kecil. Masalah kecil pertama oleh para ahli disebut dengan istilah Latin yaitu filioque. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa pada tahun 381 ada konsili oikumene kedua di Konstantinopel yang membuat khususnya rumusan tentang Roh Kudus dan menyebutkan Roh Kudus adalah Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Sang Bapa dan seterusnya. Inilah yang dirumuskan bersama oleh para wakil dari seluruh ujung dunia, dari seluruh bagian gereja waktu itu. Tetapi pada abad ke-6 sampai abad ke-11, jadi 200 sampai 200 sampai 700 kemudian, gereja di Eropa Barat semakin sering menyusupkan kata dari Sang Anak
ke dalam rumusan pengakuan iman Nicea Konstantinopel menjadi Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Sang Bapa dan dari Sang Anak. Saya bilang semakin sering karena di gereja barat pun itu malah masih masalah kontroversi. Awalnya hanya dipakai di gereja Spanyol, kemudian juga dipakai di Perancis. Awalnya Paus tidak setuju bahwa itu ditambahkan, akhirnya Paus pun eh, setuju. Jadi ini di gereja barat pun masih em, ada sedikit tarik-menarik. Dan saya bilang menyusupkan karena itu justru terjadi diam-diam, tanpa konsultasi dengan gereja Ortodoks Timur, tanpa minta pendapat dari gereja di Yunani dan di Timur Tengah, itu hanya diam-diam disusupkan. Baru ketika di Yerusalem pernah ada ibadah bersama antara orang Kristen dari Timur, dari Timur Tengah, dari Yunani, dari Rusia bersama dengan orang Kristen dari Eropa Barat, malah baru menjadi nyata, wah kalian pakai rumusan lain, kalian kok masih pakai dan dari Sang Anak yang tidak ada di rumusan kita. Lalu ya tentu gereja Ortodoks Timur marah besar, kenapa kalian diam-diam menyusupkan kata dalam bahasa Latin hanya satu kata filioque, dalam bahasa Indonesia 4 kata tanpa konsultasi terlebih dulu. Akhirnya gereja di Eropa Barat yang sekarang kita kenal sebagai gereja Katolik tetap nekat kata itu mau dimasukkan, tidak mau kompromi dengan gereja timur, dan saking marahnya akhirnya tahun 1054 gereja timur berpisah dari gereja barat yang disebut skisma timur barat. Dan karena reformasi baru muncul kemudian hari, ya gereja reformatoris pun, gereja Protestan pun ikut menyusupkan kata dan dari Sang Anak dalam rumusan pengakuan iman Nicea, dan setelah misi sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh ujung bumi, ya akhirnya dalam hal ini gereja-gereja Protestan dan gereja-gereja Katolik di Indonesia pun ikut barat, dan hanya gereja Ortodoks Indonesia yang betul-betul pakai rumusan asli pengakuan iman Nicea. Tapi sekarang ada banyak diskusi tentang masalah itu antara gereja Katolik, gereja Protestan, dan gereja Ortodoks, sehingga dewasa ini sudah sepakat kalau kita mengadakan ibadah oikumene bersama dengan gereja-gereja Ortodoks, ya tentu kata dan dari Sang Anak tidak diungkapkan oleh oleh orang Protestan dan orang Katolik. Tapi menurut saya itu hanya masalah kecil, yang penting pengakuan iman Nicea semakin sering dipakai, entah kata itu diungkapkan atau tidak. Nah, saya masih mau sedikit menyoroti masalah itu, meskipun sebenarnya kecil. Menurut saya dalam masalah ini, pertama ada masalah formal. Bahwa toh pengakuan iman Nicea adalah satu rumusan ekumenis yang dirumuskan bersama oleh semua gereja yang ada pada waktu itu, dan gereja Eropa Barat secara sepihak mengubah rumusan pengakuan iman yang diputuskan bersama. Dan menurut saya itu memang sesuatu yang tidak boleh terjadi. Coba bayangkan di sidang sinode GKJTU membuat rumusan entah tentang tata gereja, entah tentang apa, lalu salah satu klasis setelah pulang menambah satu kata saja. Ya tentu kita semua akan marah besar dan bilang itu klasis yang kurang ajar kalau mereka menambah satu kata aja pada rumusan yang sudah kita sepakati bersama. Tapi juga ada masalah dogma di dalamnya. Dalam sejarah keselamatan dan khususnya pada hari Pentakosta, Roh Kudus jelas-jelas diutus oleh Sang Bapa dan Sang Anak.
Hal itu juga diakui dan disetujui oleh Gereja Ortodoks. Toh itu jelas tertulis di Yohanes 15:26, Yohanes 16:7-15, di Lukas 24:49 bahwa jelas-jelas Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta diutus oleh Sang Anak dan oleh Sang Bapa. Hal ini tidak bisa disangkal. Tetapi argumentasi Gereja Ortodoks Timur adalah bahwa bagian ini berbicara bukan kepada turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, tapi berbicara tentang keberadaan Roh Kudus sebelum dunia diciptakan. Karena Roh Kudus itu ada sejak kekal. Dan dalam sebelum dunia diciptakan, memang Sang Anak diperanakan oleh Sang Bapa saja. Gereja Barat pun juga tidak bilang bahwa Sang Anak diperanakan oleh Sang Bapa dan oleh Roh Kudus. Demikian juga Gereja Ortodoks Timur berkata bahwa Roh Kudus pun hanya keluar dari Sang Bapa, sedangkan Gereja Barat, Katolik dan Protestan mengatakan bahwa Roh Kudus sebelum dunia dijadikan keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Ini memang diskusi yang rumit sekali. Mengerti masalah saja sudah sulit, apalagi mencari solusi. Dan kita di sini tidak perlu mencari solusi. Yang penting kita pernah dengar ada masalah, tapi masalah itu menurut saya tidak perlu terlalu dipermasalahkan, kecuali kalau GKJDU di Solo pas mau mengadakan ibadah bersama dengan Gereja Ortodoks di Solo, baru hal itu perlu dipertimbangkan dan dipakai pengakuan iman seperti apa. Masalah kecil kedua adalah bahwa sayangnya di Indonesia belum ada satu terjemahan resmi untuk pengakuan iman Nicea. Kalau di Jerman memang kalau kami mengadakan ibadah oikumene, sudah pernah ada pertemuan antara wakil gereja Katolik, Protestan, dan Ortodoks, sehingga kalau kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea secara bersama-sama ada satu terjemahan Jerman yang berlaku di seluruh Jerman, kecuali yang tambahan satu kata itu. Tapi itu sudah sah, jadi itu sudah enak banget. Kalau di Inggris juga ada sekian banyak terjemahan Inggris, sehingga kalau orang Amerika atau orang di Inggris mau mengadakan ibadah oikumene juga harus diskusi rame-rame dulu mau pakai rumusan yang mana. Kalau di Indonesia, saya hitung minimal 7 versi terjemahan pengakuan iman Nicea dalam bahasa Indonesia. Di Wikipedia ada satu artikel yang bagus sekali tentang pengakuan iman Nicea atau disebut Credo Nicea. Di situ saya menemukan terjemahan Ortodoks yang saya anggap sangat indah, tapi ada juga terjemahan Katolik Roma, malah ada yang disebut gereja-gereja Katolik Ritus Timur, meskipun saya belum pernah menjumpai gereja Katolik Ritus Timur di Indonesia, entah di mana gedung gerejanya saya tidak tahu. Lalu ada yang disebut terjemahan Protestan, tapi menurut saya ini bukan versi yang digunakan Iso, di Pak, gereja. tak kayak kene. Tolong yang sedang mengganggu memute mic-nya dulu. Jadi ada satu versi yang saya sebutkan Protestan A. Itu yang ada di Wikipedia dan itu juga yang ada di buku kuning di liturgi GKJTU. Karena kemarin kita sudah mulai diskusi sedikit. Ini kayaknya yang paling lazim digunakan di antara gereja-gereja Protestan di Indonesia. Tetapi setelah saya Google di internet, ternyata OAC Intim entah kenapa memuat versi yang agak beda. Menurut saya versinya bagus, tapi ya kenapa kok dibuat untuk OAC Intim saja? Kenapa tidak didiskusikan di kalangan PGI supaya kita sekarang pakai versinya OAC Intim? Setelah saya Google lebih lama, ternyata Gereja Kristen Injili Tanah Papua
paling tidak satu jemaat di kota Multemi memakai versi lain lagi. Lalu saya konsultasi dengan Pak Yuas Adi Prasetyo, dosen dogmatika di STT Jakarta. Saya tanya, enaknya kita pakai yang mana, yang A, B, atau C? Wah, Pak Yuas pintar sekali. Dia bikin versi D. Dia bikin versi sendiri. Dan setelah saya membaca versi terjemahan Pak Yuas, ada satu dua hal di mana saya tidak setuju dengan Pak Yuas, sehingga saya bisa saja membuat Protestan E atau versi ke-8. Jadi ini sebenarnya sangat saya sayangkan. Kita sudah memuji-muji pengakuan iman Nicea sebagai satu dokumen ekumenis, tapi akhirnya dipecah-pecahkan lagi dengan menciptakan sekian banyak terjemahan. Sayang sekali, tapi ya apa boleh buat, tapi saya rasa meskipun ada berbagai terjemahan, yang paling lazim sementara ini masih di kalangan Protestan ada Protestan A yang ada di buku kuning. Jadi sambil menantikan versi ekumenis dibuat entah tahun ini, entah tahun depan, entah kapan, ya sementara kita pakai yang ada di buku kuning dulu. Nah, sekarang saya masih mau sedikit membahas secara lebih mendalam tentang eh, sejarah pengakuan iman Nicea di GKJTU. Kalau saya lihat tata dasar GKJTU yang katakanlah yang paling yang sangat berpengaruh tata dasar tahun 1988, di situ hanya disebutkan berkat pertolongan Roh Kudus, gereja mengakui bahwa segenap isi Alkitab telah diringkas dalam pengakuan iman asuli 12 pasal dan diterangkan dalam Katekismus Heidelberg. Pengakuan iman Nicea belum disebutkan. Baru di buku liturgi di buku kuning yang terbit tahun 93 dan pasti juga diputuskan oleh sidang sinode waktu itu, baru pertama kali disebutkan pada hari-hari besar Kristen menggunakan pengakuan iman Nicea. Memang saya belum sempat meneliti semua dokumen sebelum tahun 93, tapi sementara hipotesa saya bahwa sebelum tahun 1993, pengakuan iman Nicea belum disebutkan di dokumen-dokumen GKJTU, entah di tata gereja, entah di buku liturgi. Cuma, ya, sepertinya disebutkan saja. Di satu catatan kecil, memang di halaman paling belakang disebut lengkap, tapi kayaknya jarang sekali pendeta GKJTU memperhatikan catatan kecil itu, sehingga saya menemukan di akta sidang MPL 2 tahun 2004, artikel 45.1, malah diberi tugas kepada Lembaga Pengkajian Liturgi dan Musik Gerejawi, penggunaan iman Nicea Konstantinopel perlu didahului dengan langkah pengkajian dan mensosialisasikan. Nah, kebetulan saya Juli 2006 sampai 2007 bertugas di Jerman, sehingga saya tidak tahu apakah kegiatan-kegiatan mensosialisasikan semua diadakan pas ketika kami di Jerman. Tapi coba peserta ingat semua, apakah sekitar tahun 2004 Anda pernah menghadiri acara yang mensosialisasikan pengakuan iman Nicea Konstantinopel? Paling tidak, saya belum pernah dengar, belum pernah dapat berita bahwa acara mensosialisasikan pengakuan iman Nicea Konstantinopel diadakan sesudah tahun 2004. Tapi entah kenapa, di sidang sinode 27 tahun 2008 memang secara resmi pengakuan iman Nicea dimasukkan paling tidak di tata laksana, khusus mengenai ibadah yang dipergunakan adalah pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nicea. Cuma sayangnya kalau ada kata atau berartinya seenaknya pendeta mau pakai yang mana, tidak ada petunjuk kapan pakai yang mana.
Nah, melihat perkembangan seperti itu, di sidang sinode tahun 2023, sidang sinode ke-30 memang ada sebagian pendeta, sebagian teolog GKJ yang bilang, "Ya sudah, kalau ternyata pengakuan iman Nisea tidak pernah dipakai, ya dihapus saja dari dokumen-dokumen GKJDU." Tetapi ternyata keputusan sidang sinode tidak seperti itu. Setelah didiskusikan dengan matang, setelah dirundingkan bersama, akhirnya malah diputuskan bahwa pengakuan iman Nicea tidak hanya dimasukkan tata laksana, tapi juga dimasukkan tata dasar dan di tata laksana dipertahankan. Kalau di tata dasar pakai kata "dan", karena sebagai pengakuan GKJDU tentu mengakui dua-duanya. Sedangkan di tata laksana pakai kata "atau", karena ini berbicara tentang ibadah. Nah, dalam ibadah tidak mungkin kita gunakan dua-duanya, kita menggunakan salah satu. Tapi sayangnya sampai sekarang tidak ada cuklaknya kapan memakai yang mana, bahkan di buku liturgi yang ada di komputer saya, pengakuan iman Nisea tidak disebutkan sama sekali, tapi saya nanti mohon masukan atau ralat dari para peserta, jangan-jangan sekarang sudah ada buku liturgi yang lebih baru lagi yang menyebutkan tentang pengakuan iman Nisea. Demikianlah diskusi di GKJDU. Nah, sekarang kita waktunya sudah hampir habis, kita harus masuk dalam kesimpulan. Pertama, tentang relevansi pengakuan iman Nicea atau dengan nama lengkap pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Menurut saya dan saya rasa tadi kita semua melihat pengakuan iman Nicea lebih mendalam ketimbang pengakuan iman rasuli, terutama dalam hal karya Kristus sebelum lahir dari anak darah Maria, bahkan sebelum dunia dijadikan, hanya disebutkan di pengakuan iman Nicea, sama sekali tidak disebutkan di pengakuan iman rasuli. Dan juga tentang keilahian dan karya Roh Kudus, pengakuan iman rasuli terlalu singkat, hanya sekedar aku percaya Roh Kudus. Di Katekismus Heidelberg pun, kalau kita jujur, bagian tentang Roh Kudus miskin sekali, hanya diakui bahwa Roh Kudus adalah salah satu pribadi dalam Tritunggal, titik. Dan sedikit sekali yang dikatakan tentang karya Roh Kudus. Dalam hal ini, pengakuan iman Nisea jauh lebih kaya. Dan saya rasa khususnya dua bagian ini juga akan berdampak pada spiritualitas dan kehidupan warga GKJDU. Memang tadi Ibu Pak ini sedikit menantang kita dengan mengatakan ya setiap hari Minggu kita mengikrarkan pengakuan iman, tapi apa dampaknya untuk kehidupan kita dan untuk spiritualitas kita? Ya memang kalau kita mengikrarkan pengakuan iman sebagai semacam formalitas saja tanpa konsentrasi ya pasti dampaknya minimal. Tapi kalau kita betul-betul dengan sepenuh hati dan konsentrasi mengikrarkan pengakuan iman, mungkin juga membahasnya di PA atau di seri khotbah, saya yakin bahwa dua bagian itu akan berdampak pada spiritualitas dan juga pada kehidupan kita. Yang jelas, pengakuan iman Nicea Konstantinopel mempersekutukan GKJDU dengan gereja-gereja Katolik, gereja-gereja Anglikan baik di Inggris maupun di Afrika, gereja-gereja Ortodoks, dan banyak gereja Protestan. Saya sengaja menulis banyak karena toh pengakuan iman rasuli pun sudah tidak disebutkan dan digunakan di beberapa gereja karismatis Pentakosta, jangankan pengakuan iman Nisea. Tapi paling tidak gereja Protestan arus utama di Jerman, di Inggris, di Amerika, di seluruh dunia sekarang juga memakai baik pengakuan iman rasuli maupun pengakuan iman Nicea. Dan dengan demikian, kalau kita tetap memakai
Eh, Kalau kita semakin sering memakai pengakuan iman Nicea, ini juga menunjukkan identitas GKJDU sebagai gereja ekumenis. Kalau toh Semiloka ini juga mau berbicara tentang identitas. Dan juga sebagai gereja Trinitarian. Memang pengakuan iman rasuli sudah cukup Trinitarian, tapi saya tetap merasa pengakuan iman Nisea lebih Trinitarian lagi, lebih menegaskan Allah sebagai Allah Tritunggal. Dan juga yang saya anggap penting sekali, pengakuan iman Nicea menunjukkan identitas GKJDU sebagai gereja yang menjunjung tinggi karya Roh Kudus dan tidak termasuk musuh Roh Kudus atau aliran pneumatomachoi yang saya sebutkan tadi. Memang sejak dulu, baik gereja Protestan maupun gereja Katolik dituduh oleh gereja Ortodoks, kalian kurang menghargai karya Roh Kudus, kalian kurang menjunjung tinggi karya Roh Kudus dibandingkan gereja-gereja Ortodoks. Apalagi sejak abad ke-20, gereja Protestan semakin sering diserang oleh kalangan karismatis Pentakosta bahwa kita kurang menghargai karya Roh Kudus. Tentu masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan sekedar mengikarkan pengakuan iman Nisea setiap hari Minggu. Tetapi kalau kita betul-betul menghayati isi dari pengakuan iman Nisea, saya rasa karya Roh Kudus akan semakin terasa dan semakin diimani di gereja kita. Maka sebagai bagian paling akhir, saya masih mau menyebutkan beberapa rekomendasi. Bagaimana kita sebaiknya memanfaatkan menggunakan momentum yubileum pengakuan iman Nicea. Toh sekarang pengakuan iman Cia sudah ada di dokumen GKJJU. Kalau kita tidak mau mengubah lagi tata dasar dan membuang pengakuan iman Cia, kalau kita tidak mau sekedar membiarkan kenyataan bahwa itu sekedar formalitas, sekedar tercantum di dokumen, tapi tidak pernah dipakai, ya sebaiknya sekarang benar-benar disosialisasikan supaya jemaat mulai mengenal pengakuan iman Nicea. Salah satu cara sosialisasi menurut kami adalah melalui seri khotbah. Saya di Jerman nanti mulai Oktober sampai Desember akan mengadakan seri khotbah di beberapa jemaat sehingga hari Minggu demi hari Minggu kita akan membahas beberapa bagian dan pengakuan iman Nicea tentu selalu dikaitkan dengan ayat Alkitab yang mendukung. Dan seandainya GKJDU bermaksud untuk membuat seri khotbah, ya saya sangat bersedia untuk menyumbang pikiran, untuk menyumbang bahan. Tentu bisa juga melalui PA dan hal-hal lain agar jemaat-jemaat sungguh mulai mengenal pengakuan iman itu. Tentu pengakuan iman Nicea seyogianya diikarkan pada ibadah Natal karena pengakuan iman Nicea sangat banyak berbicara tentang peristiwa inkarnasi dan apa yang terjadi sebelum dan sesudah inkarnasi, sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia dan sesudah menjadi manusia. Dan juga pada hari besar Kristen lainnya, seperti dianjurkan di buku liturgi GKJDU tahun 1993. Mungkin juga secara khusus di Perjamuan Kudus, karena seperti saya bilang tadi, dalam sejarah gereja, pengakuan iman rasuli dimaksud sebagai pengakuan baptisan, pengakuan iman Nicea dimaksud sebagai pengakuan iman untuk perjamuan kudus. Sekali lagi, saya tidak 100% yakin apakah di buku liturgi tahun 2003 ada petunjuk dan teks pengakuan iman Nicea. Belum ada. Kalau memang belum ada, perlu sekali dimasukkan. Dan tadi saya sudah menyebutkan masalah tentang sekian banyak terjemahan. Saya rasa
pimpinan GKJDU sebagai anggota PGI ya seyogyanya mendorong PGI, KWI, Gereja Ortodoks Indonesia dan badan oikumene lainnya agar mereka bersama-sama membuat satu terjemahan Indonesia supaya jangan ada beraneka ragam terjemahan. Tapi saya kurang tahu hal itu akan butuh waktu beberapa tahun sampai terjemahan oikumenis jadi. Sambil menunggu terjemahan oikumenis itu, sebaiknya versi dari buku liturgi masih bisa dipakai, toh kayaknya itu versi yang paling umum di kalangan Protestan. Cuma yang saya sedikit terganggu dengan frasa, aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan. Saya rasa kata jadi mengalami perkembangan. Kalau saya tanya kepada penutur asli generasi saya dan lebih tua lagi, mereka bilang, oh jadi itu berarti adalah. Jadi itu seperti dalam bahasa Inggris is. Atau be. Seperti bisa jadi bahasa Inggrisnya may be. Tapi kalau saya tanya generasi anak saya yang toh juga penutur asli bahasa Indonesia, mereka bilang, oh jadi itu sama saja dengan menjadi. Nah, kalau itu diartikan yang menjadi Tuhan, itu salah sekali. Seolah-olah Roh Kudus dulu bukan Tuhan, kemudian pernah suatu saat baru menjadi Tuhan. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman itu, apalagi kata is atau to be dalam teks asli malah sama sekali tidak ada, saya rasa paling tepat terjemahan dari Gereja Ortodoks Indonesia dan aku percaya kepada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup. Jadi jelas Sang Roh Kudus itu adalah Tuhan dan Sang Pemberi Hidup. Ya, sekian materi yang saya siapkan. Terima kasih atas kesabaran saudara semua. Mungkin malah lebih saya sedikit melampaui jatah waktu saya, tapi mudah-mudahan dengan demikian kita semua mempunyai dasar yang jelas untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi.